Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Mama Diani Dwina? Semoga senantiasa sehat dan selalu bahagia ya. Nah, di video kali ini Mama Diani Dwina mau mengajak sahabat-sahabat semua kita ngeliat ke Hotel Mambruk di Anyer ya. Kebetulan nih pandemik udah mulai mereda, jadi kita udah bisa mulai lihat-lihat nih kapan kita bisa main dan juga tempat mana saja yang memungkinkan kita bisa staycation. Contohnya di Pantai Mambruk ini, semua protokol kesehatannya sudah diterapkan dan di sini bisa menjadi pilihan karena di area pantai ini banyak sekali area terbukanya. Jadi sangat aman ya untuk kita tidak banyak berkerumun, asal prokesnya juga tetap harus kita terapkan. Mencuci tangan dan menggunakan masker tetap harus kita disiplinkan. Yuk ikuti videonya kali ini, tonton sampai habis, jangan skip-skip ya. Yuk mulai. Hotel Mambruk ini berada di Jalan Raya Karangbolong Kidul, Cikoneng, Kecamatan Anyar, Serang, Banten. Nah, disinilah memang di lokasi ini tuh sebetulnya berjejer juga ya hotel yang lain yang juga punya pantai yang sama seperti Hotel Mambruk ini. Nah, kenapa kami memilih di sini? Karena kami merasa bahwa garis pantainya cukup panjang, jadi banyak yang bisa dinikmati di sini. Kemudian juga banyak spot-spot yang menarik ya. Contohnya ini ada tanjung-tanjung yang bisa kita jadikan untuk spot foto, dan kita bisa melihat suasana pantainya dengan lebih dekat. Ombaknya tuh cukup tenang di Anyer ini, jadi kita jangan khawatir. Kalau mau bermain ataupun mau berenang di pantai ini relatif aman ya. Ini kelihatan juga bahwa pantainya itu bersih ya, jarang banget terlihat ada sampah-sampah. Kemudian juga ombaknya tenang, jadi sejauh mata memandang tuh betul-betul indah banget. Buat foto-foto nih sangat unik banget, mungkin orang yang mau foto prawedding. Lokasi ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik ya. Ini contohnya nih ada tanjung kecil yang menjorok tuh, kemudian juga ada spot khusus yang bisa dipakai untuk foto. Ini ciri khas banget Pantai Mambruk ya. Kalau kita lihat reviewnya, kemungkinan nih spot ini ada di reviewnya Pantai Anyer yang di Hotel Mambruk ini. Kemudian kami sendiri kesini tuh dari Cikarang itu cuma 3,5 jam. Jadi kalau dari Jakarta mungkin kurang lebih bisa lebih cepat ya, 2,5 jam sampai 3 jam. Jadi ini benar-betul spot pantai yang short escape banget ya dari Jakarta ataupun daerah Jabodetabek, tapi juga tetap bisa menikmati keindahan gitu. Jadi di situ tuh suasana sudah beda banget, hanya bisa ditempuh dengan 2-3 jam. Jadi kalau weekend cuma nginep semalam banget tuh udah cocok banget ya bersama keluarga di sini. Ini restorannya cukup besar ya, kemudian juga leluasa, jendela-jendelanya besar. Jadi kalau untuk kondisi seperti ini kita relatif aman ya, sirkulasi udaranya bagus. Kemudian juga tersedia tempat duduk di luar outdoor gitu, untuk bisa menikmati pantai dan juga bersebelahan langsung dengan kolam renang yang cukup besar. Kolam renangnya didesain memang cukup besar sehingga kita bisa berenang sambil menikmati suasana pantai juga, dan juga dilengkapi dengan tempat untuk kita bisa pesan minuman juga di kolam ataupun juga makanan kecil langsung di kolam. Makanya nggak heran nih kalau pantai di sini nggak banyak yang berenang karena orang-orangnya pada berenang di kolamnya, kemudian juga sambil tetap menikmati suasana pantainya ya. Nah, minumannya ini kami coba pesan minuman. Di sini kami nyampe jam 10 pagi, jam 11 mulai haus nih sambil menunggu check-in ya. Karena check-innya itu mulai jam 2, check-outnya jam 12. Kemudian kita pesan minuman, kita coba minumannya cukup banyak pilihan ya. Ini kami coba jus jeruk, leci tea, kemudian juga satu lagi minuman unik yang kami belum pernah minum di tempat sebelumnya. Ini khasnya Hotel Mambruk. Nah, di sekitar restoran dan menuju kolam ini juga tersedia koridor-koridor ya. Mungkin untuk memudahkan ya supaya kita berjalan-jalannya dalam kondisi yang teduh. Taman outdoornya cukup luas ya, bisa kita nikmati. Jadi kita bisa menikmati pantai sama suasana taman yang hijau. Betul-betul kita kayak suasana yang berbeda ya. Terasa banget liburannya meskipun hanya bisa ditempuh dengan 2,5-3 jam perjalanan saja. Oke, kita nikmati suasananya ya. Tonton sampai habis.
sini juga tersedia fasilitas untuk gym ya di lighthouse ini. Nah, ini cukup menarik juga, dia tersebar gitu fasilitasnya agak berjauh-jauhan, sangat leluasa untuk kita bisa memilih spot di mana kita bisa menikmati selama berlibur di sini. Nah, kita mulai nih mau check-in, udah jam 2 ya. Kita nanti pada saat check-in tuh akan dihubungi dari lobby ya. Jadi nanti kita ditelepon kalau memang kamarnya sudah siap, kemudian kita diantar oleh salah satu staf hotel untuk membuka dan juga melihat-lihat fasilitas. Ini kami menggunakan kamar yang junior deluxe ya kamarnya. Jadi kami hanya review junior deluxe. Di sini tadi ada 2 lantai, jadi kayak satu rumah gitu, ada 2 lantai. Kemudian di bawah ini tersedia fasilitas-fasilitas cukup lengkap, ada microwave, kulkas yang cukup besar ya untuk sekeluarga. Kemudian juga TV dan sofa yang cukup besar. Di sini ada meja juga untuk kita menyimpan peralatan dan barang. Jadi ada small kitchen. Kemudian di sini ada pintu yang terbuka lebar ke arah pantai. Ya, selain lokasi kami seperti ini juga ada gedung-gedung juga yang langsung dekat ke arah pantai. Ini kebetulan kami tidak terlalu dekat, tapi lumayan cepat sih. Kalau mau ke pantai hanya beberapa langkah saja ya. Kemudian kita juga bisa lihat di sini fasilitasnya cukup lengkap ya. Kalau kita bekal makanan dari rumah, ini bisa kita hangatkan di sini. Tapi di sini tidak tersedia piring dan sendok, jadi harus bawa sendiri. Lemari esnya cukup besar ya. Kalau mungkin kita nanti bisa bekal banyak makanan, buah-buahan, atau puding atau apapun yang harus disimpan di lemari es nih bisa banget. Kemudian tangganya ke atas, kita coba lihat kamarnya seperti apa ya. Nah, di sini untuk keluarga misalnya yang ada 2 anak yang sudah cukup besar, ini bisa cocok juga digunakan ya. Mungkin anak-anak bisa di atas atau orang tua di bawah atau sebaliknya ya. Kemudian nanti kita bisa pesan juga extra bed untuk semakin nyaman. Di atas ada balkonnya untuk bisa menikmati suasana di luar. Jadi kalau misalnya mau leyeh-leyeh gitu bisa dibuka semua jendelanya, kena angin pantai itu terasa ya. Kemudian kita main nih ke luar halamannya, ada apa aja. Di sini contohnya ada permainan catur raksasa ya. Bisa nih dipakai juga, cukup lengkap nih. Cuman saya belum sempat main, jadi kita lanjut aja lihat suasana pantai yang lain. Kemudian juga di sini sempat lihat ada buat fasilitas anak-anak bermain. Ini dekat restoran ya. Nah, pelataran hijaunya ini bisa juga digunakan untuk acara, misalnya ada rombongan ke sini, kemudian ada acara, itu bisa banget digunakan. Di sini ada juga gedung-gedung yang memang tipe kamar yang lain ya, tapi kami belum sempat review dan belum sempat lihat kondisinya. Kemudian ini bersih banget ya untuk suatu pantai yang seluas ini, menurut saya cukup terawat. Nah, lagi-lagi kita pengen menikmati suasana pantainya. Ini udah sore hari ya. Kita coba nikmatin suasana pantainya di sore hari. Oke, lanjut nontonnya ya, jangan di skip-skip. Sore hari seperti ini banyak sekali orang memang udah mulai pada keluar ya, main di pinggir pantai. Nah, ini karena cukup panjang garis pantainya, kita bisa dalam kondisi berjauh-jauhan ya, tidak sampai berkerumun. Ini bisa leluasa banget. Kita sambil nunggu sunset nih, dan udaranya cukup adem ya kalau sore, jadi tidak terasa terik panas meskipun ini suasana pantai. Ini kita nikmatin nunggu sunsetnya. Sambil nunggu sunset kita bisa berenang ataupun juga bisa main-main air di pantai ya, karena pantainya juga cukup bersih banget nih. Ya, untuk bersama keluarga ini cocok ya. Kita sangat rekomendasikan karena ini bisa buat santai, tidak terlalu lelah dalam perjalanan, tapi juga langsung bisa menikmati suasana pantai yang indah gitu ya. Betul-betul tidak memberatkan lah, juga bisa affordable ya kalau untuk hanya sekali weekend aja main ke sini.
Oke, lanjut lagi nontonnya ya. Sore hari cocok banget nih buat foto-foto sambil menunggu sunsetnya. Kemudian juga matahari menjelang sunsetnya itu indah banget ya. Ini memang tidak semua hal bisa kita tangkap dengan kamera. Banyak juga tersedia di spot-spot tertentu kursi-kursi kayu yang memang disediakan untuk kita bisa menikmati pantai dari kejauhan sambil ngobrol, bercengkrama dengan keluarga ya. Dan tanpa harus berkerumun ataupun mengantri dengan pengunjung yang lain. Kemudian juga di sini kalau untuk lihat pantainya sendiri tuh bersih dan inilah sunsetnya ya. Sayangnya pada saat menjelang betul-betul dia mau ke bawah tuh terlanjur ini ya, tertutup awan. Ini kita bisa sambil lihat juga ada perahu-perahu ataupun kapal boat kecil. Ini kemungkinan dari nelayan ya, di sini yang ada sedang pakai oleh nelayan. Jadi kita lewat-lewat ke pantai sini juga, tapi tidak terlalu dekat sih dengan garis pantainya. Nah, kalau yang buat suka lari, pagi-pagi kita bisa lari juga karena lingkarannya ini cukup lumayan buat trek lari ya. Ada tersedia jogging tracknya juga. Kalau jogging track satu kelilingnya mungkin sekitar 1,5 sampai 1,7 km. Jadi 3 kilo 2 keliling udah cukup lah ya. Ini bisa kita nikmati banget. Inilah suasana sorenya. Nanti kita coba lihat suasana malamnya ya. Tonton terus sampai habis. Makan malam bisa dipesan dari kamar ya, jadi ini sangat mudah banget dan juga diantarkan dengan harga makanan yang cukup sesuai lah ya, sesuai dengan standar. Kemudian kita mau coba lihat suasana malamnya, jadi kita keluar lihat suasana malamnya. Bisa kita lihat ya lampu-lampunya ini unik juga, antara unik dan creepy nih ya. Ombaknya tuh kelihatan lebih besar dan lebih dekat ke pantai ya dibandingkan waktu siang. Nah ini ada disediakan juga 2 kursi di sini. Mungkin kalau yang mau dinernya di sini, dinner spesial ya berduaan, ini bisa banget. Damah restoran ditata khusus pada malam hari nih. Spot ini bisa jadi spot foto atau juga spot romantis buat pasangan ya, ayah ibu misalnya gitu, atau pasangan yang baru menikah. Kemudian ini lampu-lampunya ini cukup lumayan menarik ya. Anginnya nggak terlalu kencang nih kebetulan pada saat ini. Di restorannya juga lampu-lampunya banyak ya. Di sini ada live music ya untuk malam minggu. Makanya jam 6 sore itu biasanya kolam renangnya ditutup untuk weekend. Kemudian ada live music dan orang bisa menikmati sambil makan malam di resto pantai tapi di outdoor seperti ini. Oke, sudah selesai ya review dari kami. Semoga bisa menjadi referensi yang menarik buat sahabat-sahabat Maudianis Duna semuanya. Semoga bisa jadi salah satu pilihan untuk berlibur ya. Kami sendiri suatu saat sih pengen main lagi ke sini kapan-kapan. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.